Sobat Forum, belum lama ini sempat viral kasus Yana yang hilang di Cadas Pangeran. Namun setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata Yana ini bukan hilang di Cadas Pangeran, melainkan pergi ke Cirebon. Nah, hari ini di kesempatan yang baik ini, aku sedang bersama seorang spiritualis. Kita akan ngobrol-ngobrol sedikit menanggapi kasus Yana itu. Ya. Okay. Bersama saya Bang Ipit. Aja, Betul, Bang Ipit aja. Bang Ipit Iya, aja ya. Iya. Ya, Bang Ipit ini merupakan seorang spiritualis. Oke. Spiritualis, Bang. Apa bedanya dengan paranormal? Sorry, langsung ke situ. Ya, untuk pembahasan masalah spiritualis ini kan banyak versi ya. Tapi kalau saya pribadi itu mengatakan bahwa spiritualis itu adalah seorang pejalan. Jadi ketika seorang pejalan ini menelusuri perjalanannya untuk menuju yang hak, maka dia dikatakan spirit, memperjalankan dirinya secara agama. Tapi kalau paranormal bisa dikatakan juga bahwa ini sebenarnya bahasa ya. Jadi paranormal itu cenderung kepada suatu kemampuan untuk menerawang atau segala macam. Itu. Beda lagi misalnya ada indigo ya. Betul. Indigo itu adalah suatu kelebihan dari Tuhan bahwa seorang anak atau siapapun mereka itu mempunyai suatu kelebihan untuk bisa melihat bangsa halus atau bisa melihat masa depan. Itu dikecualikan untuk masalah itu. Dan ketiga ini mempunyai tendensi yang beda-beda. Ya. Ketika seorang spiritualis itu cenderung biasanya di sisi agama misalnya. Ya. Kalau paranormal ini dia fleksibel. Ya. Kalau indigo ini yang sangat berbahaya. Karena apa? Jika seorang indigo tidak dibina dengan keagamaan, gitu ya, maka dia akan bisa menjadi dukun, tidak terkontrol. Nah gitu. Oke. Nah kalau misalkan Bang Ipit sendiri nih, itu berawal dari mana sehingga sekarang bisa menjadi seorang spiritualis? Ya saya alhamdulillah berawal dari keturunan saya, ya, leluhur saya itu dari dari garis bapak itu ada ke Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kalau dari ibu itu garisnya ke Syekh Quratul Ain. Kemudian karena itu build up ya dari leluhur saya, kemudian saya tahun 90 itu sudah berguru kepada Mama Ajengan Amin Syekh Abdul Jabar di Tasik ya. Di situ mulai bergelut saya di bidang spiritual. Ya. Jadi kemampuan demi kemampuan itu terus berkembang. Jadi tidak seperti makan cabai ya, kita tiba-tiba langsung bisa, langsung sakti itu enggak. Semua harus ada tahapan-tahapannya, belajarnya. Ketika manusia itu bisa melihat misalnya, dia juga harus belajar. Dia melihat dengan apa? Saya bilang tadi kan, kalau dia biasa melihat dengan fuadnya, maka fuadnya harus apa? Dada kita ya. Kalau dia bisa melihatnya dengan cakra ya, adna, maka dia harus belajar. Semua harus ada belajarnya, Mbak. Gitu ya. Seperti yang Bang Ipit lakukan nih kan, belajar. Itu dimulai dari umur berapa sih Bang kalau boleh tahu? Ya, saya sebenarnya berumur 21. Seumuran aku. Ya, itu sudah bergelut sebelum itu. Kalau untuk masalah apa ya, saya berkecimpung dengan bela diri misalnya gitu ya, itu banyak sekali saya ikutin ya, karena memang saya dalam itu masih pencarian, proses pencarian. Sebenarnya kita ini harus apa sih gitu kan, menggali. Nah, dilalanya itu, jadi ini cerita mengenai saya. Ketika saya ingat banget waktu itu diajak untuk ngumpul lah gitu kan. Yuk kita kumpul-kumpul untuk apa? Barangkali ada oleh-olehnya untuk bekal kita gitu. Belajarlah kita tuh. Belajar dan tiba-tiba dibuktikan kemustajaban dari doa itu. Nah, ketika kita belajar silat rame-rame, ada yang kesurupan, gitu kan? Nggak ada yang nolongin lagi kah? Nggak ada yang nolongin. Udah akhirnya aku bisa nggak ya gitu. Ketika itu pula udah orang itu sedang berteriak-teriak apa seperti nggak terkontrol gitu, udah dikerubutin orang segala macam. Kita masih anak kecil kan waktu itu, masih muda lah.
asal sentuh aja. Jadi gitu kan, kita ambil, dia teriak, tapi ini bisa dipegang. Dan itu menjadi satu pertanyaan, ini apa? Ini apa? Sampai saya bawa pulang, ini saya nggak lepas. Ini menjadi satu pertanyaan besar. Ternyata goib itu ternyata bisa dipegang. Itu indahnya. Dan itulah mulai dikaji lagi. Sampai pada tingkatan-tingkatan tertentu untuk masalah penyakit. Seperti itulah. Ya, sampai bisa seperti sekarang. Ya. Nah, oke. Gini Bang, belum lama ini kan sempat viral yang seperti aku bilang di awal, ada kasus Siana yang hilang di Cadas Pangeran. Yeah. Nah, saat Siana hilang ini banyak dukun, kuncen, dan paranormal itu yang melihat Ya. dikaitkan dengan hal-hal mistis. Ada yang bilang katanya ada di dunia gaib. Tuh, ternyata 3 hari kemudian diketahui bahwa Siana ini bukan hilang tapi pergi ke Cirebon. Makanya kan sempat viral waktu itu kuncen tutup. Nah itu kalau sepenglihatan Bang Ipit, para dukun dan kuncen ini tuh beneran bisa melihat atau mereka kebetulan lagi sial Oke. atau nggak bisa cuma pura-pura aja. Ya. Ya, masalah ini memang sangat begitu hegemoni ya. Jadi cara pandang atau cara terawangan seorang paranormal atau seorang spiritualis. Seperti tadi, contohnya saya bilang begini, mungkin Mbak lihat ini gelang aku ya, gitu. Mbak lihatnya gelang, tapi aku bilangnya ini tasbih. Ya. Nah, 2 cara pandang ini aja sudah membedakan dalam satu fokus yang sama. Bagaimana mungkin gitu ya, ketika ada 4 atau 5 seorang cenayang atau seorang paranormal atau seorang yang bisa menembus ini. Ya. Dan ini perlu kebersihan hati, ya, perlu kematangan dalam emosionalnya juga, karena tidak sembarangan untuk menerawang ini. Yang sekarang berakhir seperti ini ya. Jadi saling menghujat. Jadi seolah-olah bahwa penglihatan mereka salah, padahal mereka mungkin saja bisa jadi sudah sungguh-sungguh untuk menerawang itu. Tetapi dunia gaib itu sangat luas. Bisa saja penglihatan saat itu dialingi oleh bangsa lain, sehingga penglihatan orang itu tidak tembus kepada yang bersangkutan. Kan gitu ya. Tapi saya melihatnya gitu ya. Sekarang aja ya, sekarang yang saya lihat nih. Siapa namanya tuh? Yana. Yana, Iya, ya. Yana. Nah, sekarang nih, ya, saya lihat ya, di dalam satu pedesaan, ya, dia bersama seorang perempuan, ya, entah itu, semoga itu istrinya, dan memang dia ada di dalam satu pedesaan. Ya, jadi kita akan bisa mengetahui tanpa, karena saya tidak ada tendensi, saya tidak ada tekanan. Ya, saya tidak ada kepentingan untuk melihat masalah kasus ini. Ya. Dan orang itu mungkin saja yang melihat ada faktor lain sehingga menutupi pandangannya. Bukan berarti orang itu tidak benar. Iya. Lagi sial aja mungkin. Lagi sial, bisa jadi gitu. Oke. Gitu ya. Nah, jadi kan, sorry. Nah, sama ada kasus lain lagi nih Bang. Kasus tukang bakso yang di Samarinda. Dia waktu itu juga sempat hilang. Tapi ini pengakuan dari si tukang bakso ini, katanya dia diajak sama pembelinya buat ngiterin jalan. Aku merinding. Ya. Kalimantan ya. Subhanallah. Orang ini dia punya keturunan hebat. Dia punya pendamping khodam hebat. Ya. Boleh jadi dia ditutupi oleh khodamnya. Boleh jadi dia dibawa lari, dibawa jalan. Ya. Sama khodamnya itu. Ya, sama khodamnya, bangsa jin. Dan itu siapapun bisa disembunyikan.
Ya, dulu pernah juga sempat ada kasus di Situ Gintung ya. Dan itu saya bergabung, ini maaf saya cerita sedikit ya. Saya bergabung dengan Supranatural dari Bandung dengan para kiai, itu 4 dari Jawa Timur juga. Jadi seorang pekerja, CCTV dari Gintung ini, CCTV kan mengarah ke proyek ya. Kemudian si pekerja ini berjalan jam setengah 6 sore. CCTV memantau terus, hilang. Orang ini hilang. Itu yang saya dapat, laporan CCTV-nya. Dan keluarganya pun yang di Kedaung Ciputat itu menangis-nangis. Minta tolong suaminya minta dipulangin. Sudahlah, kita akhirnya berhari-hari tuh menuju ke sasaran, ke tempat. Dan itu diikat di pohon gede, ya. Dan tidak bisa dilepas. Itu. Tidak mau dilepas. Sudah dikasih syarat apapun, tidak mau dilepas. Orang itu diikat di pondok, di Goib pohon. jadinya. Oke. Kelihatan dengan orang yang mempunyai penglihatan tajam, penglihatan, tapi orang biasa melihatnya hilang. Tapi wujudnya ada di pohon itu, diikat. Dan itu sampai sekarang itu, jadi itu kalau nggak salah sudah 5 atau 6 tahun yang lalu. Dan hilang akhirnya. Hilang. Nah, menarik nih. Berarti misalnya nih, cara agar si orang ini yang hilang ini bisa keluar dari dunia tersebut. Ya, Gimana, Bang? gini. Kita punya suatu keyakinan ya. Iya. Mungkin semua orang punya keyakinan kepada Tuhan. Dan saya cuma percaya bahwa bila kita bersama Tuhan, maka tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Cuma terkadang tingkat keyakinan ini orang itu menjadi lemah. Tidak mustajab doanya. Dia berlindungnya kepada siapa? Ya kan? Bukan lagi kepada Tuhan. Iya kan? Nah, ini inti sebenarnya kalau bicara orang muslim berta'awudz ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya, itu pokok pangkalnya. Ya, tapi kalau mungkin agama yang lain dia punya keyakinan kuat kepada Tuhan, maka dia bermohon kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa melebihi kekuatannya. Cuma terkadang orang itu lemah dengan keyakinannya. Ya. Dan satu hal lagi, mereka bermain di frekuensi. Saya kasih tahu di sini. Hal-hal kejadian itu terjadi ketika orang itu frekuensinya turun menjadi alfa. Jadi frekuensi di badan manusia itu dengan alam semesta ini ada 4 ya. Alfa, beta, mega, tetra. Oke. Alfa ini ketika orang mengalami drop atau sakit atau lemah atau banyak pikiran, banyak utang apa segala macam dia, turunlah dia frekuensinya di tetra. Ini bersinergis dengan frekuensinya bangsa halus. Oke. Ya, naik dari alfa ya, ke tetra, ke beta. Ini sudah cukup lumayan. Ya. Sudah tidak kena dia. Naik lagi ke mega, lebih kuat lagi dia. Dia nggak bisa ini. Si makhluk ini nggak bisa. Dia cuma batasin aja. Nah, kemudian ke tetra ini tingkatan para nabi wali Allah ini frekuensinya di tetra ya. Contohnya Umar bin Khattab itu ketika dia lewat tuh jin setan pergi semua. Itu jarak radius 50 meter aja sudah pergi semua. Karena sangat kuat dimensinya di tetra dia frekuensinya. Nah, nah kita nih yang bangsa kita ece-ece nih kan. Jadi kita nih sekarang ada orang misalnya sakit lambung, kan ngedrop itu frekuensinya. Masuklah ini. Dia punya musuh atau dia kirim itu santet, masuk ke sini. Makanya kalau itu kan suka ditanya, ada penyakit medisnya nggak? Ada ini, aduh, benerin lah dulu ini. Organnya dibenerin dulu. Karena dia masuknya dari sini. Nah itu. Dan ini, frekuensi yang alfa nih, itu adanya kurang lebih 90 cm dari permukaan bumi. Makanya kalau orang zaman dulu itu suka bilang, kau kalau tidak mau kena santet, kau tidur di ubin. Ya. Jadi dia itu melayangnya 90 cm. Ketika kita di ubin, dia melewat di atas kita, enggak kena. Oh, gitu. Tapi kalau kitanya kondisi kita nyaman, tenang, kita berada di mega tadi atau beta, insya Allah tidak kena. Nah orang-orang yang hilang ini tuh begitu.
Mereka ada di frekuensi mana pada saat itu? Iya. Pentingnya ketenangan. Setahu saya, orang yang digintung hilang itu, ada konon cerita katanya, 2 hari sebelumnya dia melamun di ujung Pulau Setu itu, konon katanya ada cerita dia dihadirkan oleh ratu, menawarkan kekayaan. Oke. Berarti kan orang ini sudah ada Udah di frekuensi iya. ini, sudah kalah dia. Ratu itu menawarkan kekayaan dan mau nikah. Itu konon ada cerita seperti itu. Dan walau alam, orang itu pun hilang sampai sekarang raib. Entah itu dia sekarang sudah menjadi penghuni sana. Bisa jadi begitu ya, karena Ya. banyak juga kan kasus yang hilang di gunung, akhirnya nggak ketemu. Ya, Dan di memang gunung itu berakhirnya mereka ke dunia sana. Ya, berakhir di dunia sana. Wallahu alam, ya, saya bicara dulu. Saya dulu pernah tugas di Joglo, di pemakaman. Dan kemudian ketemu dengan teman penggali kubur. Sedang waktu itu perjalanan dia tur ke Gunung Gede. Ya, dia naik ke atas sana, itu kalau nggak salah pas di titiknya Eyang Surya Kencana, dia berada di ketinggian itu. Tiba-tiba ada sesuatu yang kalau menurut dia ukurannya dia bukan di dunia itu, tapi dia gini-gini tapi dia masih terasa. Tapi penglihatan dia itu melihat ya wanita telanjang dicambuki dengan cambuk api, diseret-seret gerobak, itu dia melihat penampakan itu jelas sekali. Dan itu banyak jumlahnya di gunung itu. Disiksa. Pulang dari situ tobat dia. Oke, Itu karena terjadi sudah di Gunung Gede. Ya. Makanya siksaan itu sebenarnya bukan nanti. Sekarang aja sudah terjadi. Itu demi Allah, demi Rasulullah, itu teman aku bercerita seperti itu, dan dia pulang dari sana syahadat ulang. Artinya memang dia tukang kan mabuk. Jadi insaf. Ya, tapi Tuhan kan mengelihatkan. Gitu. Itu dimensinya. Di gunung seperti itu. Iya. Kalau udah kayak gitu, udah masuk ke sana, mereka nggak bisa balik lagi. Nggak bisa balik lagi. Banyak namanya. Ya. Oke, ini lumayan banyak Banyak kasus lah, menarik ya. banyak. Tapi kasus menarik apa? Kasus paling menarik apa yang pernah Pribadi Bang ya? Ipit? Iya, pribadi. Oke. Kan cukup banyak nih Bang Ipit pengalamannya. Ada. Mana yang paling menarik? Sebenarnya saya minta izin dulu. Oke. Dulu ini nggak apa-apa lah, buat pengetahuan bersama. Tahun 2016 bertemunya saya dengan seorang guru. Jadi guru itu ada 4. Guru pituduh, guru petuah, ya. Kemudian guru dakwah, guru moksa. Dan aku bertemu dengan guru moksa. Apa sih moksa? Ya. Ini satu hal yang mungkin secara logika nggak masuk akal. Tapi kita yang mengalami sendiri ya. Pertemuan itu saya diajak dengan Pak Ustadz Ade di daerah Gunung Rumpin, di sebuah surau di tengah sawah. Diundanglah orang itu datang ke sana bertemu. Ada saksinya Ustadz Ade, Pak Irwan Nuryadin, saya, dan kemudian Sudarno Sindu Seno Fatahila, seorang muksa ini. Nah, di sini sungguh sangat pengalaman luar biasa ya. Jadi kita duduk bersanding begini berdua. Kang Ipit, ya, apa yang datang di depan? Begitu. Pasukan-pasukan kerajaan datang, ya, bertongkat, pakai tombak apa. Pasukan kerajaan, Kang. Ganti lagi. Ayo, siapa lagi itu? Saya dites sama beliau. Ratu-ratu, Kang. Betul. Ratu yang dari selatan, dari utara, dari apa itu. Datang semua. Kepala makin sakit nih. Makin sakit, makin malam kan. Waduh, ganti lagi tuh. Wah, itu dari Arab
Persia yang berjubah-jubah. Datang berbaris semua. Dalam hati begini, ini di samping siapa saya? Ini siapa sih? Baru kenal. Udah berat semua, ganti lagi katanya. Ganti lagi Bang Ipit. Itu saya udah senderan karena saking berat. Dan terakhir itu memegang bendera tulisan kalimat tauhid. Mukanya tertutup dengan sorban hitam, tapi menyalah, tidak ada wujud. Itu saya nangis, tidak kuat air mata. Saya cuma bilang jika dia hadir maka ranting yang tadi pun kering merontang itu akan tumbuh tunas ketika kehadiran beliau. Saya bilang itu pengalaman luar biasa. Ya, sampai saat itu saya pulang sakit. Jarak 2 hari bertemu lagi dengan beliau karena sangat intens. Dia selalu dengan saya. Nah, kita punya cerita. Saya ingin tahu dong siapa dia. Kang, kayaknya kita akan berpisah nih. Sampai detik ini pula, Kakang belum menunjukkan siapa kebenaran Bapak. Ya. Saya sedih kalau dengar ini. Kang Ipit, bersilah hadapanku. Saya bilang, depan, hadap-hadapan. Terus mata saya digigih, kan. Kau lihat sekarang siapa saya. Dibuka dadanya. Subhanallah. Pernah ngeliat kujang nggak? Pusaka kujang? Aku belum pernah. Belum pernah. Masya Allah. Itu nyalanya, pelangi berkilau dari dada keluar, berpencar. Sampai, wah, ini udah nggak kuat, menangis ya, menangis. Hakikat Halib. Itu keluar semua dari dadanya. Ditutup. Ya, ditutup. Dan saat itu dia bilang, saya Sri Baduga Maharaja Dewata Eyang Prabu Siliwangi. Dia tutup, selesai, saya menangis dan berdoa. Dia pamit pulang, pergilah. Waktu itu masih naik motor dia. Saya nggak tahu perwujudannya seperti wujudnya manusia. Pergi dan tidak ketemu lagi sampai sekarang. Ada satu yang dia pesan sama saya. Jika Kang Ipit rindu sama aku, datanglah ke kota Bogor. Cuma begitu. Bogor kan luas banget. Terakhir 2017. Dan itu pertemuan dengan seorang guru moksa. Luar biasa ilmunya. Iya, luar biasa. Moksa. Iya. Oke. Wow. Gitu ya. Mungkin ada lagi. Nah, apa ya? Tadi kan kita sempat ngobrol sebelum ini, kita sempat ngobrol ya, Pak. Betul. Cuma aku mau tahu perjalanan spiritual Bang Ipit. Perjalanan spiritual spiritual, saya, ya Allah. Iya. Boleh lah. Awalnya saya pulang kampung ceritanya. Ke kampung istri, itu daerah Cirebon. Itu orangnya sudah almarhum sekarang. Ketika saya duduk lagi melamun tuh, Dek, kamu nggak sholat? Dia bilang gitu. Nanti Pak. Ya sudah nanti saja, saya bilang. Terus bicara-bicara, Dek, mau nggak kamu ngantor dengan saya? Gitu. Ngantor di mana Pak? Gitu. Saya lagi main ke rumah mertua, saya bilang gitu. Aku kan penasehat Kesultanan Cirebon. Ya. Oh, iya Pak, terima kasih. Apa saya perlu ke Kesultanan Cirebon dulu? Gak usah, nanti aja. Kamu ngantor dari Jakarta, nanti saya jemput kalau malam. Dari jam 12 malam sampai subuh, saya jemput berangkat ke Cirebon. Masuk akal nggak sih? Ya nggak masuk akal. Ya udah ngobrol-ngobrol gitu ya, banyak yang ngobrolin. Pulanglah aku ke Jakarta. Nah, perintahnya dari dia duduk dari jam 12 sampai jam 4. Dan itu tidak ada penjemputan selama kalau nggak salah 5 sampai 6 hari. Malam ke-7 baru beliau itu datang mengucapkan salam dan berjabat tangan. Assalamualaikum, ikut saya. Ikutlah. Di situ
saya dipertontonkan mengenai perjalanan tentang kematian. Ya. Jadi pintu 1 kematian al-hayawaniyah kita tembus itu dengan warna hitam. Yang di situ isinya adalah para siluman, ular segala macam binatang adanya di situ. Sinarnya hitam. Kemudian kita masuk ke sinar yang merah, kita tembusin lagi al-amaroh. Ya. Di situ segala perbuatan manusia, harta, tahta, semuanya ada di situ. Kegelimangan apa semuanya ada di situ. Tembusin lagi. Masuk yang kuning al-mulhamah. Di situ adanya istana-istana yang menggiurkan. Mobil-mobil mewah. Banyak itu. Ya. Tapi kita sampai di hijau. Sinar hijau. Ya, dalam bahasa ya ayuhan nafsul mutmainnah itu ya. Nah, itu maka dipanggillah orang-orang yang berjiwa tenang. Ini simbolnya adalah warna hijau. Makanya mungkin di wahana ya, banyak muslim itu pakai warna hijau. Sebenarnya itu hakikat dari simbol naf mutmainnah aja. Nah, itu saya diperjalankan dari lapisan naf 1, naf 2, naf 3, naf 4 yang hijau. Dan sini sangat indah sekali karena di dalam sini saya melihat yang disebut dalam satu kitab apapun mungkin ada cerita, ada pangeran, ada putri-putri yang sangat cantik bermandikan cahaya, sangat cantik sekali. Nah, ini di sini tempatnya. Tapi di sini saya tidak boleh masuk karena kemungkinan besar saya masih kotor. Perjalanan saya sampai di sini. Ya. Ini dipulangin lagi saya. Next pada saat yang berikutnya sehari sampai menghadap 40. Allahu Akbar. Saya melihat kalau orang bilang malaikat Jibril tuh gedenya segede apa ya? Itu nggak bisa hilang nih sampai sekarang nggak bisa hilang. Jadi sayap Jibril alaihissalam aja itu baru keluar ujungnya aja itu udah menutupi bumi. Ya. Itu udah menutupi bumi dan tidak ada satu kata yang terucap dari mulut saya subhanallah. Ya. Dan itu saya nggak bisa apa-apa karena sinarnya begitu hebat, begitu indahnya. Saya nggak tahu kalau keluar semua. Itu baru ujungnya aja. Tuh. Dan banyak sebenarnya deh. Jadi di alam sana itu adanya gerbang-gerbang, adanya pilar-pilar yang diisi oleh orang-orang ya. Pilar tinggi menara besar itu berlapis-lapis. Itu di alam sana itu banyak. Dan itu ada satu pilar yang memang mungkin suatu saat nanti kita menuju ke sana ya. Pilar itu rame-rame kita menuju ke sana. Itu bertahap-tahap ya. Yang di atas itu isinya cuma dikit, yang ini agak kosong, yang paling bawah ini banyak menuju ke pilar besar itu, kayak menara besar diameternya sangat besar sekali, dan itu dari kilauan-kilauan permata yang sangat indah, ya, itu di alam sana itu. Ini saya cross check dengan salah satu Habib ada, dan mengatakan, dia bilang sama saya, Bang Epit, kenapa bisa ketemu pilar itu? Wah, saya nggak tahu. Saya cuma diperjalankan. Karena dia juga ngelihat dengan hal yang sama. Itu. Dan itu sebenarnya cerita misteri. Pilar segede itu pilar apa sebenarnya? Dan aku belum tahu jawabannya sampai sekarang. Kalau yang paling terberat itu jujur masalah santet ya. Ya. Jadi santet ini ketika kita tidak siap, konsekuensinya adalah nyawa saya. Jadi contoh gini, kita datang ya, menolong orang yang kena santet. Selesai pada saat itu ya, bicara sembuh kuasa Tuhan. Selesai nih, asal dia pergi ya. Kita pulang. Nah, dia ngejar ke rumah. Dia menghantam saya atau anak istri saya. Dan ini pernah kejadian. Itu saya dibikin seperti main bola.
Jadi itu saya perlu ngeraga sukma jadinya, pecah badan. Jadi jadi gini, itu di daerah Pondok Pinang, ya, Pak Hairul. Jadi saya sedang menangani dia karena emang orang pejabat gitu. Saya tangani di sini karena ada gempuran hebat. Pecah di sini, dari rumah telepon. Ya. Pak, Bapak lagi ngapain di sana? Ini tiba-tiba perut di sana melilit keras. Saya langsung diam. Ya, sabar tunggu sebentar. Ini saya berhentiin dulu. Saya berangkat dulu. Selesai? Gimana, Mah? Ya, udah hilang. Saya tangani lagi. Terus balik lagi dia. Anak kakinya langsung. Wah, itu pertarungan hebat. Ya. Jadi tidak sembarangan sebenarnya. Di situ kita perlu adanya dukungan juga orang-orang yang dekat dengan kita. Ya. Artinya kita butuh doa dari teman-teman kita. Kita perlu doa dari guru-guru kita. Ya. Karena berjuang seperti itu tidak sembarangan. Itu yang sangat berat. Ya banyak orang ya sangat bertanya-tanya mengenai energi seputaran kita. Gitu. Energi seputaran kita atau energi dari bangsa-bangsa lain, ya misalnya dari bangsa lain yang memang sudah diciptakan oleh Tuhan ada sebelum kita, mereka duluan. Cuma terkadang banyak orang yang menampik atau mengatakan bahwa itu tidak ada. Sekarang gini, kalau boleh saya kasih percontohan untuk energi boleh aja ya. Boleh. Artinya sesuatu? ya ini aja lah kali ya. Boleh lah ini ya. Pakai kopi tadi. Pakai. Boleh pakai Boleh. kopi yang sederhana aja. Ini ya. Kopinya aja ya. Nah gini ya. Normalnya ini ya secara normal kita bisa bedain orang punya sugesti yang bisa menciptakan energi gara-gara sugesti meyakini suatu benda. Kan gitu ya. Contoh lebih kesan mistik ini dong ya daripada ini. Nanti saya bedain gitu ya. Artinya gini. Sekarang kita pengen tahu apakah di gelas ini ada energi atau tidak. Saya cuma berbekal ini ya untuk alat mendeteksi ya, barangkali nanti bisa menjadi satu penyampai keterangan. Ya, ketika kita coba nih begini deh. Artinya gelas dan air ini tidak ada gerak sama sekali dan saya juga tidak menggerakkan tasbih ini gitu. Kondisi berarti 0. Kita akan coba dengan memakai keilmuan. Ya, setelah saya dengan keilmuan gitu. Keilmuan itu artinya kita bicara energi metafisik yang nggak kelihatan mata. Kita titipkan di dalam gelas dan air ini, maka terjadi gesekan antara energi yang di tangan saya dengan energi yang di dalam gelas. Ya. Jadi bahwa ini menunjukkan bahwa ada suatu energi di luar kita. Ya bukan saya gerakan, tetapi memang gerak sendiri. Oke. Ketika itu pula berhenti ya, karena saya dengan niat ini menarik tadi energi yang saya titipkan, saya tarik kembali. Itu ya, kurang lebihnya begitu. Coba Mbak Yunya pegang. Barangkali bisa muter, jangan-jangan kan dia juga punya ilmu. Coba aja. Ini aku diemin ya. Ya, diemin. Oke. Gitu ya. Coba aku titip ya. Tungguin. Terus deketin.
ke airnya, pengen tahu. Nggak bergerak ya? Kenapa? Karena energinya si Mbak ini belum ada dia salurkan ke sini. Energi ketemu energi, maka timbulnya gesekan. Oke. Gitu ya. Nanti kalau mau belajar, boleh ngeluarin energi dalam tubuh. Artinya kita punya. Semua orang pasti punya. Semua orang bisa belajar ini. Semua bisa belajar dan bisa mengeluarkan energi itu. Oke. Iya. Logika kan? Gitu. Saya minum deh. Iya. Monggo. Apa ya? Aku tuh mau nanya soal aura tapi bingung nanya gimana. Apa ya? Apa sambil ngobrol? Inner beauty apa aura ini. Aura kasih. Katanya kan tadi- Kalau aura kasih saya nggak paham. Itu kan katanya ada 7 aura tuh ya. Oh, Nah, iya, ya itu iya. apa dan ya apa? Apa deh? Iya. Jadi gini. Di dalam tubuh kita, kalau bahasa Hindu mungkin disebutnya cakra. Oke, Ya, cakra. tadi saya sudah ngulas di depan. Jadi titik cakra atau titik pada tubuh manusia ini ada 7. Kalau dalam bahasa tasawufnya disebut an-naf. Ya. Naf ini mempunyai 7 titik. Gitu. Pertama, titik yang pertama itu ada di tulang ekor manusia yang disebut al-hayawaniyah. Ngumpetnya di situ. Kalau bahasa orang yoga atau bahasa ininya kundalini. Nah, ketika orang membangunkan kekuatan kundalini di tulang ekor, di cakra bawah ini, ini sangat bahaya. Ini cakra yang paling bawah yang sangat bahaya. Yang kalau menguasai badan manusia ini bawaannya seperti hewan. Kerjaannya kawin mulu. Ini bahaya. Dan ini perwujudannya bisa berupa ular naga, bisa ular kobra, bisa macan. Karena ini al-hayawaniyah. Sifat kebinatangan pada manusia itu ada di tulang ekor manusia. Oke. Ini bentuknya aura, hitam warnanya. Sekelumit ya. Kemudian masuk yang kedua. Ini cakra yang di depan, bagian vital manusia. Ini disebut bahasanya al-amaroh. Al-amaroh bukan yang marah-marah, tetapi sumber dari sumber kehidupan kita beranak pinak melalui pintu depan ini. Ya. Ini tempatnya, makanya harus sering ta'awudz di sini. Ini cakra yang kedua bahasanya. Auranya merah. Kemudian masuk yang ketiga. Ya. Bismillah. Ini ketiga ini disebutnya mulhamah, tali pusat. Tempatnya kita ini untuk apa sih? Kebutuhan makan kita. Nah, dulu kalau masih bayi kan kita tuh pakai ada plasenta kan ya apa ari-ari. Ari-ari itu kan ininya kan dari sini. Makannya manusia kan dari sini. Nah, ini dia. Ini cakra. 1, 2, 3. Yang ketiga ya. Ini berbentuk aura juga. Kuning. Ya. Kemudian ini di kolbu. Ini yang keempat. Nah, cakra yang keempat ini disebut mutmainnah. Ini berwarna hijau tadi. Nah, ya, kemudian yang kelima. Ini disebutnya As-Sofia. As-Sofia. Ini sudah mulai warnanya agak ke putih-putihan. Ya, sudah mulai putih. Sofia. Kemudian ini kemudian ke sini ke Rodiah. Ya. Ini sudah mulai warna-warni. Ya, ada masih dikuasai oleh biru. Nah, kemudian di sini masuk ke cakra yang ketujuh itu cakra mahkota. Itu sudah warnanya seperti pelangi. Nah, 7 aura ini
al-hayawaniyah, al-amarah, mulhamah, mutmainah, sofiyah, rodiyah, ruhiyah. Ada 7. Ini setiap manusia bergonta-ganti nyalanya. Oke. Yang menggambarkan diri kita gitu. Yang menggambarkan diri kita. diri kita. Jarang sekali titik-titik itu nyala semua. Karena mulai dari sini sampai sini, sini. Terkadang ada yang nyala di bagian sini saja. Terkadang ada yang bagian bawah nyala semua, atasnya gelap. Nah, itu saya bilang tadi, tergantung bagaimana dia mengontrol nafsunya. Bagaimana dia di dalam muamalah atau bagaimana dia dengan kebaktiannya ya. Bahasa dia berbuat baik dengan manusia. Cerita seperti itu sangat membantu orangnya. Nah, timbulnya biasanya kan tadi itu bahasa ngetopnya inner beauty. Ada sesuatu keindahan yang terpancar di dalam diri orang itu. Tidak menutup kemungkinan apakah dia muslim atau bukan. Karena setiap orang itu punya. Ya, itulah indahnya. Ya, bahasa Tuhan kasih Rahman Rahim itu adil. Dia tidak memilih-milih. Sama rata dikasih semua. Makanya ya indahnya orang kalau kita mengkaji tentang segmen daripada pembahasan tauhid itu ya, keesaan Tuhan, maka tidak akan terjadi pecah belah. Iya, tidak akan terjadi. Karena semua merunduk satu. Seperti pembahasan kita kali ini kan adanya kan disangkanya kan begitu, pelajaran ini kayaknya pelajaran orang muslim aja gitu. Oh enggak. Semua orang berhak belajar itu. Iya. Semua agama berhak belajar itu. Karena saya bilang tadi, itulah 7 cakra, 7 aura, dan 7 pintu kematian. Nanti boleh jadi kita akan merasakan, makanya orang tuh berjalannya itu dia dari sini kan nih. Dingin, katanya sudah dingin, kakinya sudah dingin tuh. Gitu kan. Itu dia sedang lari dari sini. Kemudian ke sini. Sampai di sini nih, ini udah mau berangkat nih. Ke sini, berangkat ya. Itu 7 pintu kematian. Dan kemudian saya juga pernah mengarang lagunya ya. Sudah ada sih 7 pintu kematian. Cuma saya belum ada karangan lagu saya. Sudah jadi lagunya. Iya. Nah, itu sangat berkesan sekali dan itu karena saya ingin menyampaikan kepada khalayak umum bahwa bolehlah kita bergelimang harta boleh, kita kaya nggak ada yang larang ya. Kita sayang sama orang juga nggak ada yang boleh larang. Tapi ketika kita sudah bisa mengontrol itu semua, maka kita akan selamat kematian kita. Kita tahu pintunya, kita pulang. Gitu. Nah, seperti tadi pembahasan ke awal, siapapun orangnya yang mempunyai ilmu pengetahuan seperti itu ya, menerawang atau apa segala macam, itu kan dia ada di fase apa sebenarnya? Teman saya ada asik, dia senangnya narik-narik barang. Saya cuma bilang tegur, kau sampai mau kapan begitu terus? Kerjanya tuh nggak ngapain? Di Pondok Indah, muter-muter kalau malam nih, di terawang rumah yang ada batu itunya di mana ya? Kemudian dia cari kebun, dia pasang itu dupa, dia tarik itu barang di Pondok Indah, pernah dapet itu jamrut hitam, dia jual 500.000, saya omelin. Itu kerjaan kamu mau sampai kapan begitu? Dia asik, karena dia asik. Dan bahkan kalau dia mati, kayaknya dia pulang ke alam itu, yang saya bilang, yang di bawah tadi itu. Karena dia asik dengan fasenya. Nah, itu untuk saya sampaikan begini untuk umum, untuk mungkin paranormal atau yang lainnya lah. Jangan sampai asik pada fase tertentu lah. Kita ini pejalan spiritual menuju kesempurnaan. Itu loh intinya. Bukannya kita berjalan diem di fase yang keenakan. Biasanya gitu. Orang lagi jalan, mendapat satu kemudahan nih. Bahasanya lah. Dia misalnya ada bayarannya mahal, apa segala macam. Asik dia di sini. Dia nggak tahu ajal. Perjalanannya ternyata masih jauh. Ini. Boleh-boleh aja kan. Kalau ketentuan untuk adab atau etikanya, memang diajarkan dari para penghulu kita ya, artinya para orang-orang suci bahasanya.
Jadi kemampuan itu ada pada setiap orang. Tetapi ada hal-hal yang boleh disampaikan kepada halayak umum, ada yang tidak boleh. Contoh, saya contohkan begini. Ya, ini contoh yang sangat super ya. Ketika Kanjeng Nabi dia sabetkan pedangnya itu, ya, begini, segaris begitu, nanti akan terjadi sesuatu. Dia cuma bilang begitu, dunia. Tapi dia tidak menjelaskan sedetailnya. Cuma dia bilang nanti akan terjadi huru hara setelah wafat beliau di 1500 tahun ke depan. Itu seorang beliau ya. Ini kan. Nah, tapi sekarang yang terjadi kan seperti itu. Ada seorang cenayang atau mengatakan bahwa nanti negara kita akan begini-gini gitu ya. Oke, untuk secara praktisi politik silakan aja. Tapi kalau untuk umum, saya kira orang awam tidak bisa nerima. Kan tingkat pemahaman beda. Iya kan? Betul. Tingkat pemahaman orang itu beda-beda, tidak bisa disamakan. Dan untuk menafsirkan ilamat-ilamat itu kita bisa melihat ke depan itu hanya orang-orang tertentu yang bisa menganalisa. Ya, itu ilmunya kalau zaman dulu dibilangnya ilmu falak atau ilmu hisab, ilmu ru'yah, itu ada ilmunya. Bukannya nggak ada ilmunya, ada ilmunya. Cuma boleh atau tidaknya di-share secara umum, ini sebenarnya perlu ada kode etik sebenarnya. Boleh ditayangkan atau tidak, kan gitu. Tapi sudah banyak ya kita lihat di di medsos itu, waduh, kayaknya. Ketika ada yang orang-orang pintar yang kasih statement, dan mungkin kebetulan atau mungkin memang dia bisa dan benar kejadian, terus dia jadi mahal. Iya, jadi mahal kan jadinya mahal. Iya. Mungkin Bang Ipin nanti someday suatu saat gitu misalnya lagi ngobrol begini misalnya, Bang, kira-kira abang bisa memprediksi nggak? Misalnya COVID kapan selesai, Bang? Nah, tiba-tiba kejadian kan? Tiba-tiba kejadian beneran. Viral lah gitu kan? Aduh, ampun. Nah itulah. Ya, jadi gini, ada satu hal lagi. Kita ngucap dari pagi sampai malam, itu ada satu kalimat yang disebut doa menjadi mustajab untuk orang itu. Ketika dia berkata, hati-hati tuh. Tidak menutup orang biasa atau seorang paranormal atau spiritual. Jadi ketika dia ngucap nanti 2 tahun ke depan akan terjadi ini. Padahal itu adalah doanya dia. Bukan dia yang ramal. Tapi itu dikabulkan oleh Tuhan. Bisa terjadi orang itu jadi ngetop lagi. Ya gara-gara ucapannya kan. Gara-gara doanya sebenarnya. Iya kan? Itu gitu. Ya. Oke. Bang, ada mungkin pesan nggak buat masyarakat umum nih yang ingin disampaikan sama Bang Ipit? Ya. Kalau saya pribadi untuk khalayak umum, saya lebih menekankan kepada suatu perjalanan sebenarnya. Bahwa setelah kita pergi dari alam entah berentah sana, kemudian kita mampir ke sini dan kita menuju pulang. Yang saya sampaikan itu adalah bagaimana sih kita bisa pulang dengan benar. Jadi kita tidak nyasar, kita tidak pulang ke alam entah berantah. Ya. Dan ini sangat penting sekali untuk khalayak umum, karena banyak dari mereka ada yang sibuk dengan peribadatannya, ada yang sibuk dengan pekerjaannya, ada yang sibuk dengan pikiran dan hobinya, tapi dia tidak sibuk dengan perjalanan pulangnya. Padahal itulah hidup yang abadi. Ya, jadi dari sana dulu kita hidup, kita menuju sekarang ini sebenarnya penjara, alam kematian.
sesuatu yang disembunyikan, kubur. Bahasa Arabnya kubur, menyembunyikan sesuatu. Setiap orang ini punya rahasia. Dan itu adalah disembunyikan di alam nyata ini. Berarti alam kematian lah sekarang. Nah, ketika badan ini nanti ditanam, melesatlah itu sukma ke alam keabadian. Inilah yang paling tersulit. Dan ini harus diberitakan kepada khalayak umum. Bahwa kepulangan itu tidak semudah yang engkau gampangkan dan disebutkan dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau aku bilang, kata siapa? Sulit. Jadi begitu perjuangannya sangat hebat. Untuk mencapai ke sisi Tuhan itu sangat hebat. Ya, itu yang saya ingin sampaikan. Jadi kita ngelakuin apa aja terserah. Yang penting kita sudah tahu belum jalan pulang kita. Nah, orang yang sudah sudah tahu jalan pulang itu disebutnya adalah orang-orang yang tenang. Jadi yang tenang itu bukan orang yang punya duit, bukan. Belum tentu. Ya. Itu dia tadi Sobat Forum. Terima kasih Ya, Bang sama-sama. Ipit sudah sharing banyak sama kita. Ya Sobat Forum, itu dia tadi perbincangan kita dengan Bang Ipit. Saksikan terus video dari FK Communication. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama.